Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UMKM dan teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel yang membahas cerita inspiratif dari pelaku UMKM lokal di era digital. Hari ini saya sedang berada di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang. Tempat di mana berdirinya sebuah usaha kuliner yang cukup dikenal di masyarakat sekitar. Cici Kuliner. Kita akan ngobrol langsung dengan pemiliknya tentang sejarah bagaimana usaha ini berdiri, proses digitalisasi yang sudah dijalani, sampai tantangan-tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Yuk langsung kita temui pemiliknya. Baik Sobat UMKM semuanya, kali ini saya sudah bersama dengan owner Cici Kuliner Kunir Kidul. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mas. Iya Pak, saya Firman, owner dari CCK atau Cici Kuliner Kunir Kidul. Mungkin ada beberapa yang menarik gitu ya Mas ya, yang menjadi highlight di Cici Kuliner gitu ya, tentang bagaimana sih pemasaran digital dan digitalisasi lah yang dilakukan di Cici Kuliner ini. Mungkin Mas bisa bercerita dulu awal mula Mas Firman ini mendirikan Cici Kuliner itu seperti apa, Mas? Ya, kalau awal mulanya sebenarnya dulu sebelum terjun ke bisnis kuliner, sebenarnya saya juga karyawan juga. Cuma di tahun 2016 saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Terus coba peruntungan lah istilahnya di dunia kuliner atau bisnis kuliner. Jadi di 2017 setelah saya resign, saya mulai membuat bisnis kecil-kecilan, awalnya online sebenarnya, online. Kemudian dari online itu di 2017 mulai, karena memang kan era digital ya, misalnya saya bisa memanfaatkan sosial media dari awalnya Facebook sebenarnya, Facebook sama kalau dulu BlackBerry ya, belum ada WA. Betul. Jadi lewat situ aja, istilahnya pemasaran online aja. Akhirnya dari online terus dari mulut ke mulut, alhamdulillah bisa berkembang sampai sekarang. Oke Mas, yang menjadi penasaran saya gitu Mas, kenapa tempat usaha Mas Firman ini diberi nama Cici Kuliner? Nah ini kan menarik Mas, dan unik, berbeda dengan tempat-tempat yang lain mungkin. Nah ini mungkin Mas punya cerita tersendiri, apa yang membuat Mas memberikan nama Cici Kuliner gitu? Iya, sebenarnya dari Cici Kuliner dari nama anak saya ya Pak ya. Jadi namanya Ciara, dulu panggilannya Cici. Jadi dari situ dibuatlah branding nama Cici Kuliner biar lebih gampang diingat aja. Dan terus nama CCK-nya itu sebenarnya dari para pelanggan sebenarnya, biar mungkin nyebut Cici Kuliner agak panjang ya, jadinya dibuat CCK. Akhirnya saya yang ikut-ikutan dari CCK itu. Iya, jadi nama Cici Kuliner itu dari putrinya Mas Firman ya. Jadi namanya Ciara, kemudian diberi nama Cici Kuliner, dan masyarakat sekitar biasanya itu lebih mudahnya atau lebih gampangnya itu menyebut CCK gitu. Nah, pertanyaan berikutnya Mas ini, kalau boleh tahu nih Mas, menu-menu yang ada di Cici Kuliner ini apakah memang dari hasil dari karya Mas sendiri menciptakan sebuah ide menu baru atau bagaimana? Mungkin Mas bisa cerita, karena otentik sekali dengan menu yang ada di CCK ini. Banyak anak-anak muda yang sering pesan dan makan di CCK. Iya. Kalau untuk menu sebagian besar memang hasil eksperimen atau coba-coba saya dengan istri saya Mas ya. Jadi
tiap kali kita membuat menu baru atau satu menu baru pasti kita coba sampel di sini berkali-kali. Jadi masak berkali-kali. Kalau memang dirasa sudah enak menurut kita ya, pasti nanti kita jual, kita keluarkan sebagai menu baru. Di launching gitu ya? Iya. Terus memang ada juga sih beberapa menu yang istilahnya saya mencari referensi dari mungkin dari kota sebelah atau dari sosial media kayak TikTok itu, pasti ada beberapa menu yang ikuti perkembangan lah. Nanti ada menu-menu baru yang hasil saya nyari referensi sama hasil asli karya saya sendiri. Pasti ada, dikombinasi aja dua-duanya. Ya. Jadi banyak eksperimen ya Mas untuk memunculkan sebuah ide menu baru. Nah, kemudian begini Mas, terkait pemasarannya begitu ya. Kalau kita lihat kan sekarang di CCK ini sudah luar biasa ya Mas ya. Kalau lihat tempatnya sangat instagramable, kemudian fasilitasnya juga sangat lengkap. Nah, kira-kira awal mula dulu Mas ketika mendirikan ini, pemasarannya seperti apa sih Mas? Apakah hanya melalui BBM? Kalau dulu kan ada zamannya BBM, kemudian ada Facebook dan sebagainya. Mungkin ada pemasaran seperti apa yang dilakukan? Iya. Untuk pertama kali memang saya lebih banyak online Mas, di Facebook sama BlackBerry. Tapi lebih banyak di Facebook sih, soalnya kan kalau BBM kan terbatas untuk yang kita kenal aja. Iya. Kalau di Facebook kan banyak jangkauan yang bisa kita jangkau, apalagi kalau sekarang kan di Facebook juga banyak grup-grup kayak grup atau kuliner atau grup desa atau apa kan, itu lebih mempermudah saya untuk sharing atau promosi menu-menu kita, terus cara pemesanannya gitu. Jadi lebih awal-awalnya lebih banyak di Facebook, di media sosial. Jadi memilih media online ini karena memang dirasa lebih mudah begitu ya Mas? Iya. Jadi selain lebih hemat juga lebih mudah dalam memasarkan produk dan lebih dikenal luas mungkin oleh masyarakat sekitar. Lebih gampang menjangkau pelanggan. Lebih banyak menjangkau pelanggan terutama di area Kabupaten Lumajang. Oke Mas, ini ada yang saya tanyakan lagi nih, kalau ngobrol masalah harga nih Mas ya. Kalau saya melihat itu di menunya Cici Kuliner ini kan sangat murah begitu Mas ya, dan sangat terjangkau bagi pelajar. Nah, ini pertimbangan apa sih Mas yang menjadi pemikirannya Mas Firman? Padahal kan sekarang harga-harga kan juga mahal begitu ya. Nah, ini kenapa Mas Firman ini masih harganya itu masih sangat terjangkau dan anak-anak di sini terutama pelajar itu bisa berbelanja dan makan di sini? Iya. Kalau soal harga memang ini ya sebenarnya relatif sebenarnya. Kalau di saya di JJK memang target utamanya memang lebih banyak ke pelajar, remaja, sama mungkin ibu-ibu muda ya yang antar sekolah gitu. Jadi memang untuk pematokan harga salah satu pertimbangannya juga itu, karena lebih pelanggan kami lebih banyak itu ya anak-anak sekolah, remaja mungkin ya, yang sudah keluar sekolah atau kuliah gitu, terus sama ibu-ibu muda yang istilahnya yang senang-senang jalan-jalan, senang kulineran gitu. Jadi untuk harga ya memang harus mudah dijangkau semuanya ya, karena selain target marketnya remaja atau anak-anak, sama lokasi kita kan di desa ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya disamakan dengan kayak yang kafe-kafe di kota itu kan nggak mungkin. Kalau misalkan letak lokasi kami di kota mungkin bisa atau harga lebih tinggi, kalau di desa itu tidak bisa, jadi menyesuaikan aja. Jadi memang lokasinya dekat dengan sekolah-sekolah ya. Ya, di sini ada SMP ada Islam, ada TK dan PAUD, kemudian ada SMK, dan jalur ini merupakan jalur yang strategis gitu. Dilewati banyak anak sekolah tuh. Mulai tahun berapa Mas sudah buka warung makan secara fisik ini Mas? Iya. Kemudian alasannya Mas Firman itu buka di lokasi ini apa kira-kira? Dan kalau boleh tahu jam buka dan jam tutupnya CCK ini mulai jam berapa sampai jam berapa, dan apakah ada hari libur Mas? Atau mungkin satu minggu itu buka terus seperti iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Iya, kalau
awal buka toko kedai fisiknya ya di sini mulai tahun 2017 Pak ya. Jadi kalau nggak salah ini 2017 akhir. Jadi dari online kami memutuskan untuk membuka tempat biar pelanggan online kita bisa makan di sini dan dine-in di sini. Jadi mungkin ya awalnya memang nggak seperti ini, cuma ya seadanya dulu. Intinya bisa biar pelanggan kita bisa menikmati makanan kita pas lagi panas-panasnya aja lah ya, anget-angetnya gitu. Jadi kan lebih enak gitu. Lebih enak gitu ya. Terus karena memilih lokasi di sini, selain karena memang di sini jalannya yang lumayan ramai Pak ya, jadi banyak anak-anak sekolah lewat sini. Terus di sini juga kebetulan jadi satu sama rumah kita. Jadi nggak perlu sewa tempat atau sewa pindah ke lokasi lain karena memang orang-orang online tahunya ya rumah kita di sini. Jadi ya memutuskan untuk buka di sini. Gitu. Terus untuk jadwal operasionalnya, kalau dulu ya jam bukanya setiap Selasa sampai hari Minggu jam 9 sampai jam 8 malam. Nah kebetulan per bulan Juni kami memutuskan untuk buka setiap hari. Nanti liburnya karyawan nanti gantian gitu. Jadi per bulan ini buka setiap hari. Karena kenapa buka setiap hari? Kadang-kadang pas hari Senin masih banyak aja yang WA gitu kan. Pesan buat ini akhirnya memutuskan untuk ya Senin buka aja, nanti liburnya gantian. Ya Mas, kalau saya melihat kan tempat usahanya Mas Firman ini kan sangat homey sekali ya, sangat instagramable dengan desain yang sangat kekinian gitu. Nah, kira-kira fasilitas apa saja sih Mas yang ditawarkan di Cici Kuliner ini supaya pelanggan-pelanggan itu bisa betah gitu makan dine-in di sini? Iya. Kalau fasilitas kami sudah free wifi ya dari awal buka istilahnya sudah free wifi. Kemudian untuk sekarang untuk pembayaran bisa digital atau kris gitu atau TF gitu. TF juga bisa gitu, transfer juga bisa. Jadi biar pelanggan lebih mudah transaksinya di sini lah, nggak perlu bawa cash juga bisa. Kemudian apakah ada yang membedakan Mas Cici Kuliner dengan usaha-usaha sejenis begitu? Atau mungkin dari rasa atau cita rasa yang mungkin khas dari Cici Kuliner ini, atau mungkin hal-hal lain yang membuat pelanggan itu tetap untuk menjadi pelanggan tetapnya Mas Firman? Iya, kalau istilahnya ciri khasnya kita memang harus punya menu andalan istilahnya. Ya. Kenapa yang membedakan kita dengan tempat lain? Selain memang rasa wajib kami jaga ya, kami juga pasti akan memberikan menu-menu baru biar pelanggan itu nggak bosan sama kita gitu. Jadi misalkan pelanggan kita yang lama udah banyak nih, udah mungkin suka sama ayam bakarnya atau sama gepreknya, nanti pasti kita memunculkan menu baru yang pasti istilahnya kita coba untuk mungkin ini disukai pelanggan kita yang lama juga, yang bisa juga memunculkan pelanggan-pelanggan baru yang bisa menyukai menu barunya atau nyoba-nyoba menu yang lama. Jadi istilahnya biar kesinambungan, terus kita ada pelanggan lama yang suka aja menu baru sama pelanggan baru yang nyoba menu-menu yang sudah lama karena awalnya tahu dari menu-menu baru kita gitu. Jadi inovasi menu lah istilahnya biar kita beda sama yang lain. Jadi kuncinya adalah inovasi ya Mas, ya. Inovasi dan kreativitas mungkin dari Mas Firman ini yang suka membuat atau menjelajah menu-menu baru untuk para pelanggan. Baik Mas Firman, ini bicara masalah digitalisasi gitu ya Mas. Kalau kita melihat sekarang kan zaman itu kan sudah digital ya. Kalau kita tidak bisa mengikuti era digital ya pasti akan ketinggalan gitu ya. Bicara masalah digitalisasi Mas, strategi digital apa sih yang sudah Mas Firman lakukan untuk mengelola usaha Cici Kuliner ini? Iya. Kita memang harus ini ya Pak ya, harus mengikuti perkembangan zaman lah istilahnya. Nah, kalau dari digital sendiri, kita mulai dari pemetaan lokasi, kita sudah ada di map gitu. Jadi orang-orang bisa menjangkau lokasi kita meskipun ya ada di bukan jalan raya yang besar ya, tapi orang-orang dengan mudah menemukan tempat kita jadi dibantu di Google Map itu. Kemudian untuk yang mungkin customer kita yang agak jauh ya, kita sudah ready di GrabFood. Jadi itu juga sebenarnya sih ya strategi kita untuk mengikuti perkembangan zaman aja.
Jadi sudah beberapa menu, nggak semua menu sebenarnya memang yang ada di GrabFood, cuma banyak menu yang bisa dipesan melalui GrabFood yang pasti lebih mudah. Jadi misalkan lokasinya di kota, misalkan untuk kesini kan agak jauh, jadi bisa pesan lewat GrabFood. Kemudian untuk pemasaran sendiri kita melakukan di beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, sama TikTok. Itu pun saya juga memanfaatkan influencer yang sudah istilahnya mempunyai pengikut yang sudah lumayan banyak untuk mempromosikan menu-menu kita, terutama kalau kita launching menu baru, tapi tidak menghilangkan menu lama juga. Jadi pada saat influencer ke sini nanti kita sediakan menu baru sama menu-menu andalan kita, menu-menu yang lama yang menjadi ciri khas kita. Selain para influencer juga, saya juga selaku ownernya juga sesekali membuat konten, mungkin konten menu atau konten para pelanggan saat makan di sini. Nanti saya kontenkan, saya share di sosial media kita. Ya, istilahnya biar menarik para pelanggan biar bisa ke sini, gitu. Biar menarik untuk pelanggan bisa main ke sini. Kemudian untuk selain ada GrabFood Pak ya, delivery order juga bisa dilakukan oleh tim kita sendiri. Misalkan di area dekat-dekat sini, selain pakai ojek lokalan sini juga ada delivery kita sendiri, delivery mandiri dari JJK. Kalau misalkan memang waktunya agak luang dan kebetulan di sini juga nggak banyak pesanan, nanti bisa kita antar sendiri. Jadi itu beberapa hal yang kami lakukan di era digital seperti ini. Jadi kan harus mengikuti perkembangan. Kalau nggak gitu nanti kita yang ketinggalan. Nah, kemudian kalau cara pesan ini Mas, gimana sih para customer ini biar lebih mudah begitu ya cara pesannya? Mungkin alternatif yang ditawarkan oleh JJK apa saja Mas? Kalau yang utamanya sih Mas, kita pakai WA ya, WA di sini sendiri, WA JJK sendiri. Nanti ada WA khusus untuk order atau tanya-tanya informasi tentang menu, nanti bisa di WA yang WA kami gitu. Terus selain itu ya ada GrabFood itu, atau enggak bisa pesan lewat ojek yang maksudnya bukan ojek kayak GrabFood ya, ojek lokal di sini bisa juga pesan di situ. Jadi biasanya ojek yang di sini sudah saya kasih menu-menu JJK, nanti kalau orang tanya tinggal share aja, minta ke ojek bisa nanti sekalian kirim. Jadi jaringannya sangat luas sekali ya Mas. Ya. Dari ojek itu sudah tahu nih JJK ini punya menu ini, mereka bisa juga menawarkan ke pelanggan gitu. Nah Mas, kalau bisa bicara masalah usaha gitu ya, pastinya kan ada saja tantangan-tantangan ya dalam kita itu melaksanakan usaha di lapangan. Nah kemudian ada nggak sih Mas tantangan atau permasalahan yang Mas selaku owner itu sering hadapi, atau bahkan permasalahan ini muncul begitu dalam proses pemasaran, kemudian dalam proses pemesanan dan digitalisasi yang sudah Mas lakukan di JJK? Iya, sebenarnya untuk tantangan di era digital ini gampang-gampang susah sih Mas. Jadi ini gini, kita kan promosi lebih banyak di media sosial. Kemudian kalau pelanggan kita ya mungkin nggak, ada beberapa yang memang suka banget sama menu kita atau enggak bisa-bisa aja, atau ada yang kurang suka, kan namanya selera kan beda-beda. Jadi tantangannya di sini nanti ada beberapa pelanggan, misalkan mungkin pelanggan baru ya Pak ya, nanti beli di sini, rasanya kurang enak, diposting kayak gitu, diposting. Itu juga menjadi tantangan tersendiri buat saya sebagai owner ya. Terus cara mengatasinya gimana kayak gitu, itu kadang-kadang kan karena pelanggan kita kan kadang-kadang ada yang masih anak kecil ya, kadang main-main posting gini-gini, terus kita kita selesaikan dengan cara mungkin minta ganti baru atau gimana, atau sarannya harus gimana biar lebih mungkin memenuhi seleranya. Nah itu kadang-kadang kita kesulitan di situ, karena kecuali kalau pelanggan kita memang sudah dewasa gitu kan, jarang sekali posting di situ, kemudian menjelek-jelekan. Jadi tantangannya di situ sebenarnya lebih ke media sosialnya, maksudnya ke pengguna media sosialnya. Jadi kan kadang-kadang orang main-main posting karena mungkin kurang enak atau kurang apa, itu juga
jadi tantangan tersendiri. Bahkan juga berkomentar gitu ya, Iya. di Facebook berkomentar gitu terkait dengan menu dan sebagainya. Sebenarnya kayak gitu udah masalah sih, maksudnya memang kita juga butuh saran dan kritik soalnya. Untuk perkembangan kita sendiri, untuk kita juga memperbaiki menu biar semua orang suka. Tapi meskipun begitu kan nggak menjamin semua orang suka gitu kan. Jadi ya yang penting kita sudah melakukan yang terbaik, sudah promosi dengan maksimal, kemudian pelayanan juga dimaksimalkan karena sekarang pelayanan kan nggak harus di sini kan. Iya. Digital pun melayani, misalkan balas WA responsif atau, gitu ya. iya, balas WA atau balas komen itu kan harus fast respon, juga harus baik juga responnya, meskipun nanti ada yang komplain begini. Kalau komplain sih di WA sebenarnya orang-orang kalau yang sudah pelanggan lama itu lebih banyak di WA, misalkan kenapa begini gitu. Kalau yang komplain kayak di komen-komen media sosial lebih banyak pelanggan baru sebenarnya, kayak anak-anak remaja gitu. Jadi tantangannya di situ itu juga lumayan berat sebenarnya, soalnya kan orang baca semua gitu kan. Kalau di WA gitu kan yes, yang baca indaran kita semua dan kita langsung perbaiki. Jadi sangat kompleks sekali ya Mas ya, kalau lihat permasalahannya kan kita tahunya CCK ini sudah besar gitu ya Mas ya. Ternyata banyak sekali tantangan-tantangan yang menjadi permasalahan gitu dari owner CCK ini. Tadi kan kita sudah berbicara tantangannya Mas. Yeah. Jadi tantangannya juga banyak sekali. Nah, kira-kira solusi yang Mas terapkan gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Mas Firman selaku owner itu apa saja Mas solusinya? Dan kira-kira dengan solusi yang Mas terapkan ini apakah efektif atau mungkin butuh yang ada dievaluasi seperti itu? Iya, kalau untuk cara kita mengatasi masalah-masalah, kalau di kita kan masalahnya kebetulan kan ya paling banyak sih kayak komplain tuh ya. Yang pasti kita harus jawab, misalkan komentar harus balas komentar itu sebaik mungkin. Kalau misalkan di WA ya kita balas WA itu sebaik mungkin. Jadi misalkan orang komplain masalah ABC, kita balas sebaik, istilahnya yang paling baik lah, kata-kata kita yang paling baik kita balas. Kalau memang orang itu pelanggan kita minta ganti, misalkan minta ganti menu, nggak apa-apa, kita kirim aja ganti baru gitu. Jadi itu salah satu cara kami untuk handle komplain sebenarnya. Jadi misalkan ada mungkin beli kebab atau beli burger nggak sesuai dengan ekspektasinya, jadi kenapa mbak ini masalahnya kenapa gini. Kalau memang kita bisa ganti, langsung saya ganti gitu, kita kirim langsung ke rumahnya gitu, untuk istilahnya untuk handle komplain customer itu lah, biar istilahnya nggak kecewa lah. Jadi kita kirim baru lagi menu yang sesuai dengan pesanannya dia yang mereka inginkan. Terus sama ini, yang pasti solusi ngatasinya itu ya istilahnya kita harus ramah aja, ramah sama meskipun orangnya komplain gini, kita balas sebaik mungkin aja. Jadi nggak usah istilahnya kalau orang Jawa ini ngosok lah, istilahnya kalau misalkan dikondani malah ngosok gitu. Jadi kalau bisa kita nggak sampai kayak gitu, tetap seramah mungkin aja, sebaik mungkin. Kemudian untuk karyawan nih Mas, kayaknya Mas Firman kan juga lumayan gitu. Apakah ada pelatihan khusus atau mungkin Mas Firman sendiri yang menghandle untuk mengatasi keluhan-keluhan pelanggan seperti itu? Ya, untuk karyawan baru pasti ada istilahnya training dulu ya. Biasanya untuk awal-awal ada teman-teman yang udah lama nih yang ngajarin yang baru. Terus setelah mungkin dapat seminggu atau beberapa hari, nanti saya sendiri yang ngecek, maksudnya lihat kinerjanya gimana, sesuai standar yang kami tentukan apa tidak. Misalkan kita buat satu menu, misalkan buat ketab gitu ya, komposisinya pas atau tidak, kayak mungkin sausnya, mayones atau sayurnya gitu kan, saya cek sendiri. Jadi untuk menjaga kualitas saja. Setelah kan seminggu sebelumnya kan diajari sama teman-temannya yang sudah lama, yang senior. Jadi setelah 1 minggu saya cek sendiri. Jadi untuk menjamin memang kualitasnya seperti itu terjaga. Karena memang nomor 1 kan kualitas Pak kalau makanan. Baik Mas Firman, terima kasih banyak atas sharing-sharing dari usaha Cici Kuliner ini. Mudah-mudahan
apa yang disampaikan oleh Mas Firman ini menjadikan motivasi untuk sobat UMKM semuanya supaya lebih bisa meningkatkan layanan dan kualitas di usaha kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Firman. Itu dia teman-teman bincang-bincang saya dengan owner CCK Kunir Kidul. Mudah-mudahan cerita inspiratif dari owner CCK Kunir Kidul ini bisa menjadikan motivasi dan semangat bagi pelaku UMKM lainnya agar terus berkembang dan meningkatkan inovasinya di era digital yang serba cepat sekarang. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.